Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazarkan, bisa dipanggil Yasar. NIM 19060105, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu tentang pembaruan terhadap Marxisme. Poin yang pertama, yang A, latar belakangnya. Pada abad ke-6 telah dibahas berbagai teori yang digunakan Marx dan Engels untuk meramal kejatuhan kapitalisme. Berbagai belahan dunia muncul gerak-gerakan yang menyokong sosialisme dan komunis. Seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian dan liberalis atau kapitalis, sistem perekonomian sosial atau komunis yang bangkit dari suatu respon terhadap era industrialisasi. Karya Marx banyak dikagumi dan dibaca orang. Pemikiran Marx banyak yang dilakukan secara keliru. Di lain pihak, harus diakui bahwa tulisan Marx didasarkan atas argumen yang kokoh. Pada kuarter pertama abad ke-20, pemikiran-pemikiran Marx dan Engels dimodifikasi oleh Lenin. Marx melamar kapitalisme jatuh dari dan diganti oleh sosialis di negara kapitalis paling maju. Sementara itu, kaum revisionis yang dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky juga melakukan perubahan-perubahan sosial. Baiklah, yang B yaitu Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin 1870 sampai 1924 adalah bapak revolusi Rusia. Karya tulisannya cukup banyak. Dua karya tulis Lenin yang sangat penting adalah The Development of Capitalism in Russia tahun 1996 dan Imperialisme, The Highest State of Capitalism tahun 1933. Sebelum tahun 1917, ia lebih banyak menulis tentang politik revolusi. Lenin tidak sabar menunggu kejatuhan kapitalis seperti yang diramal Marx. Ia berprinsip lebih naik mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Maksud ini tercapai melalui revolusi Bolshevik tahun 1917. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalis monopoli sebagai berikut. Yang A, konsentrasi produk di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. Yang B, merger atau penggabungan finansial dan kapitalis industri. Sewaktu-waktu bank dan lembaga-lembaga finansial semakin menguasai kontrol atas lokasi sumber-sumber modal. Yang C, bangkitnya ekspor kapital dan bukannya komoditas sebagai bentuk utama pertukaran internasional. Yang D, pembagian dunia ke dalam lingkung hidup ekonomi dipengaruhi dan dikontrol oleh kapitalis monopoli. Yang E, pembagian lebih lanjut atau subdivisi. Selanjutnya itu yang C, revisionisme. Pada awal bab ini sudah disinggung bahwa tahun 20-an pemikiran-pemikiran Marx dimodifikasi oleh Lenin hingga tahun 80-an. Marxisme dan Leninisme dijadikan sebagai stigma di Rusia. Pemikiran-pemikiran sosialis sudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Tema pertama ialah tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar. Gerakan revolusioner sebetulnya sudah dimulai di Jerman. Sudah meninggalnya Friedrich tahun 1895. Tujuan gerakan revisionis adalah untuk merevisi pemikiran-pemikiran Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme
akan dijatuhkan melalui suatu revolusi yang dilancarkan kaum proletar. Selanjutnya itu aliran kiri baru atau disebut dengan The New Left. Aliran kiri baru mulai bangkit pemikiran-pemikiran serta gagas-gagasan mereka mendapat sambutan di Amerika Serikat dan Eropa Barat sebelum pertengahan tahun 60-an. Gerakan kiri bisa dipengaruhi oleh berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda-beda, mulai dari pendiri Marxisme ortodok hingga kaum radikal yang sering melakukan kritik terhadap kapitalisme. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Uninisme ortodok dengan pemikiran-pemikiran baru. Radikal pemikiran-pemikiran dari aliran kiri baru yang sering mendapat sorotan adalah dari kelompok radikal yang sering melakukan serangan terbuka terhadap kapitalisme di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Persamaan dan perbedaan antara kaum atau kubu kiri baru dengan kubu Marxis ortodoks, kaum berdua ini sama-sama setuju bahwa sistem kapitalis tidak harmonis. Perbedaan yang mencolok antara kaum kiri baru dengan Marxisme ortodoks adalah tentang tidak terelakkannya sosialisme. Kecaman kaum kiri baru terhadap kapitalisme modern mirip dengan kritik-kritik yang dilontarkan Marx. Para kapitalis, monopoli, perusahaan-perusahaan multinasional semuanya menikmati kekuatan ekonomi dan politik. Kontrol kekuatan politik oleh kapitalis monopoli yang mempunyai konsekuensi penting bagi perekonomian dunia. Kaum buruh di negara-negara kapitalis maju lebih makmur, akan tetapi kaum kiri baru percaya bahwa para buruh tersebut tetap teralienasi dari pekerjaan mereka. Selanjutnya yang itu diskusi. Ramalan Marx bahwa negara sosialis pertama akan timbul di negara kapitalis paling maju. Misalnya Inggris, Amerika Serikat, atau Jerman. Yang terjadi justru terbaliknya. Teori perjuangan Kerasmar juga dinilai kurang solid. Di negara-negara kapitalis tidak ada perlakuan pengusaha yang melampisi bakat eksploitasi. Kaum buruh sebagaimana dikhawatirkan Marx dari berbagai aliran sosialisme, hanya pemikiran-pemikiran ekonomis yang lebih mendekati track yang benar. Sekian dari video penjelasan saya tentang pembaruan terhadap Marxisme. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.